guru silakan login ke SIM PPG untuk memantau status ini. Apabila nanti status ini sudah berubah, maka artinya sudah di verval oleh LPMP. Nah, sekarang untuk verval LPMP ini seperti apa? Saya mungkin mencontohkannya agar Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di sisi guru perubahan statusnya seperti apa. Ini menunya untuk verval profil. Dinas Pendidikan nanti pun akan mendapatkan menu ini, hanya saja tidak bisa melakukan verval, tapi bisa melihat listnya yang sudah mengajukan. Ya, nah di sini ada status diajukan. Kalau sudah di verval di LPMP statusnya begini Bapak dan Ibu. Ada yang disetujui, ada yang tolak perbaikan, ada yang tolak permanen. Ini artinya sudah di verval. Nah, yang tadi baru kita ajukan adalah Wiji Astuti, maka admin akan melakukan pemeriksaan, ya. Berkasnya, profilnya ada di sebelah kiri, kemudian tampilan ijazah di sebelah kanan. Ini bisa melihat multiple page, ya, jadi memudahkan, nggak harus diunduh. Kemudian sehabisnya bisa melihat preview berkasnya. Kalaupun mau diunduh bisa, misalnya mau disimpan oleh LPP bisa. Kalau sudah, maka admin LPP akan melakukan keputusan apakah disetujui, ditolak, atau ditolak perbaikan atau tolak permanen sesuai kriteria yang tadi sudah dijelaskan Bu Elvira. Misalnya tolak perbaikan, maka wajib mengisi alasan. Misalnya tolak permanen juga wajib mengisi alasan. Misalnya saja mohon unggah scan ijazah yang lebih jelas. Artinya hanya ijazahnya saja yang harus diperbaiki, ya. Kemudian disimpan. Nah, Wiji Astuti sudah diverifikasi dengan status tolak perbaikan. Kita coba lihat dari sisi Wiji Astuti di biodatanya. Nah, ajuan Anda dinyatakan ditolak perbaikan. Catatannya mohon unggah scan ijazah yang lebih jelas. Artinya kalau di sini semakin jelas notifikasinya, maka guru akan lebih jelas untuk memperbaiki. Kalau di sini artinya dia hanya harus memperbaiki scan ijazah di bagian linearitas. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dibatalkan? Tidak, karena begitu sudah ditolak perbaikan, maka guru bisa melakukan perbaikan langsung di biodatanya. Silakan diunggah lagi, mungkin dengan file baru yang lebih jelas, kemudian disimpan, ya. Karena disuruhnya tadi cuman ijazah, maka silakan klik, karena sudah barusan diunggah baru, silakan klik ajukan perbaikan. Tentunya ini harus ngisi lagi, ya. Disimpan. Nah, statusnya kembali sudah diajukan. Apabila gurunya sudah ajuan perbaikan, maka di sisi admin dia akan bisa melihat statusnya Wiji Astuti tadi diajukan kembali, ya. Diperiksa lagi. Kalau previewnya sudah dirasa sudah cukup jelas karena tadinya sudah hanya ijazah. Nah, ini nanti mungkin bagi tim verval LPMP kita akan tambahkan keterangannya, notifikasi tolak perbaikan tadi agar bisa ditampilkan. Nah, ini sudah ada, ya, scan ijazah. Dia tinggal cek ijazahnya, begitu sudah jelas maka artinya bisa disetujui. Kalau mau menambahkan catatan boleh, tapi di skip juga bisa. Kalau disetujui langsung disimpan. Nah, ini artinya dia sudah disetujui, dan kalau sudah disetujui maka artinya tinggal pendaftaran PPG-nya sudah disetujui, sudah di-verval, tinggal menunggu lebih lanjut, yaitu untuk seleksi akademik. Ini saya tampilkan sedikit. Apabila sudah disetujui, maka tampilnya berkas disetujui, ya. Satu lagi mungkin saya tadi juga sudah sampaikan kepada Ibu Gina, ada tautan panduan Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau di sini sementara baru ada untuk peserta, untuk dia bisa login, melengkapi biodata diri, sampai semua persyaratan, dan kemudian melengkapi survei dan ajuan verifikasi. Nantinya kami akan usahakan untuk bisa menambahkan panduan bagi admin Dinas Pendidikan, ya, walaupun memang tidak bertugas verval, hanya view only, namun bertugas memantau untuk memastikan calon peserta PPG dalam jabatan di daerah Bapak dan Ibu bisa melaksanakan proses dengan semestinya. Di sini ada pertanyaan perihal SK Kepala Dinas yang dikeluarkan sebagai surat penugasan bagi guru honor di sekolah negeri. Apakah bisa sebagai persyaratan mengikuti seleksi PPG 2022? Untuk SK keaktifan mengajar, ya, yang ditanyakan, ya. Jadi mungkin kami tegaskan untuk SK TMT awal mengajar, ya. Jadi kan ada 2 SK yang diminta. Yang pertama terkait SK TMT awal mengajar, itu boleh dikeluarkan minimal ditandatangani oleh kepala sekolah.
Sementara untuk SK keaktifan mengajar yang 2 tahun terakhir, ini harus sesuai dengan ketentuan. Nah, ini mungkin yang ditanyakan, apakah boleh kalau judulnya adalah surat penugasan? Bagaimana Bu El? Mohon arahannya. Ya, sama Mbak Vina yang sudah disampaikan oleh Mbak Vina. Jadi untuk surat penugasan bagi guru honor di sekolah negeri, kalau untuk keaktifan mengajar boleh ya ditandatangani minimal oleh dinas pendidikan setempat ya, sebagaimana yang tercantum di dalam surat kami. Selanjutnya itu bagaimana bagi guru yang PLPG sudah ikut ujian lebih dari 4 kali namun belum lulus. Mungkin perlu ada arahan yang lebih jelas, Bu. Baik, Ibu dan Bapak. Nah, dengan tahun 2017, di mana 2018 mulai berlaku PPG, Permendikbud itu mengatur PPG dan menyatakan PLPG tidak ada lagi, kami sudah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang mengikuti PLPG tetapi belum lulus, itu untuk mengikuti UTN 2 gelombang di 2018. Bagi mereka yang memang sudah 4 kali UTN, itu ya sudah selesai sesuai dengan aturan PLPG waktu itu yang ada. Nah, sekarang ini kebijakan dari pimpinan untuk bagaimana mereka yang masih UTN-nya sekali, 2 kali, maksimum 3 kali, itu diberi kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi administrasi untuk nanti mengikuti PPG. Jadi tidak ada lagi Ibu dan Bapak, mereka akan pakai pola PLPG, karena secara regulasi memang PLPG sudah tidak ada. Nah, jadi yang untuk sudah 4 kali lebih, memang sudah tidak ada lagi untuk mereka-mereka itu untuk PPG. PPG ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Dir PLT tadi, dan juga yang saya sampaikan melalui paparan tadi, diperuntukkan untuk guru-guru yang memang belum sama sekali pernah mengambil atau mengikuti pendidikan profesi guru sebagai jalur mereka untuk memperoleh sertifikat pendidik profesional. Itu Mbak Vina.